Alhamdulillah. Hidup amalnya, Ustaz. Hidup amalnya. Iya, segala sesuatu sudah diciptakan berpasang-pasangan. Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Terus وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَفَجَّرْنَا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ. Nah itu dia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu berpasangan. Dari tumbuhan, binatang, wa mimma la ya'lamun. Dan dari apa-apa yang kita nggak pernah tahu. Semua berpasang-pasangan. Nah, kenapa kita punya diri nggak berpasangan? Tayangan ini tidak benar kalau hanya untuk anak-anak muda yang belum berpasangan. Nggak benar. Karena nyatanya nenek-nenek juga pusing soal jodoh. Iya kan? Pusing sama jodoh siapa? Jodoh cucunya. Seorang paman pusing, padahal dia sudah berumah tangga. Pusing sama siapa? Jodoh ponakannya. Orang tua gitu juga pusing sama jodoh siapa? Jodoh anaknya. Kita juga seorang kawan pusing sama siapa? Sama jodoh kita punya kawan yang lain. Memang perilaku orang-orang yang mau bersedekah itu memang perilaku yang mengagumkan. Allah aja bangga. Allah membanggakan orang-orang yang mau bersedekah di hadapan seluruh malaikat-malaikat. Kemarin saya nerima amal sedekah dari seorang hamba Allah berbentuk heart diamond. Itu berlian, Pak. Cincin bertahtakan berlian berbentuk hati gitu. Yang nilainya itu nembus 1 miliar. Apa nawaitu emaknya nih? Nawaitu emaknya begini. Bahwa cincin ini akan dia hadiahkan untuk perkawinan putrinya nanti. Bagus nggak kira-kira tuh niatan emaknya begitu? Bagus. Bagus, tapi kalau saya terusin ceritanya, anaknya ini baru 9 tahun. Lah itulah kelakuan orang-orang yang tidak mengenal ilmu sedekah. Kalau dia mengenal ilmu sedekah, satu, belum tentu anaknya panjang umurnya. Ini ditahan-tahan, ternyata begitu tiba hari H, anaknya meninggal dunia. Lah, ini malah lebih nyesek lagi. Nah kalau dia tahu fadilah sedekah itu salah satunya adalah memanjangkan umur buat anaknya. 9 tahun ke 25 tahun, katakanlah dia nikahin anak umur 25 misalkan. Itu kan ada perjalanan investasi 16 tahun kan. Kalau tuh duit dipakai dagang 1 miliar, maka kalau diambil dalam waktu 16 tahun, kalau kita orang bank punya, udah jadi berapa? Makanya orang-orang yang bersedekah itu orang-orang hebat kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia berdagangnya itu langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Dan gak ada cerita matinya, gak ada cerita rugi. Di hari dia menyedekahkan, anaknya ada. Bianca namanya. Si emaknya minta maaf sama Bianca. Bianca maaf ya, ini cincin ini mama kan tadinya buat kamu. Tapi bener juga. Dan emang orang sekarang gila Pak. Sahabat-sahabat kita kan ada yang beli tanah buat anaknya. Ada yang bangun rumah buat anaknya. Lah anaknya masih piik udah dibangunin rumah. Akhirnya nempatin siapa? Pembantu yang tidak pernah dia kenal juga siapa namanya. Iya kan? Rumah di sono dijagain sama satpam yang tidak dia kenal juga siapa namanya. Barangkali. Disewain kagak, ditempatin kagak. Ntar begitu anaknya nempatin, barangkali anaknya udah tidak tempat di situ lagi. Anaknya pindah kemana tahu. Jadi saya sepakat dengan Ibu Umi ya, bersedekah buat anak. Nah, pemirsa, ya saya mengajarkan diri saya sedekah anak. Sedekah anak tuh begini, satu anak, sedekahnya tuh 2 anak yatim. Satu anak, sedekahnya 2 anak yatim. 1 anak yatim untuk kebaikan anak kita.
supaya muncul gitu. Supaya tumbuh terus kebaikannya. Satu anak yatim lagi buat ngeganjel keburukannya. Supaya kagak muncul. Nah, resiko dah kalau anaknya 7. Kalau 7 berarti 14 kan gitu. Ya tapi daripada anak kita susah ntar. Nah, di urusan jodoh memang ini amazing nih. Kalau dia udah taubat, dia kejar habis itu seluruh amal kebaikannya. Dia benerin sholatnya, sholat sunnahnya dihidupin, puasa Senin Kemisnya dimantepin, sholat malamnya juga dikerjain, baca Quran juga dibaca. Kemudian dia mau nyopot-nyopotin emas-emasnya tuh. Emas kanan, emas kiri, ya. Kalau laki-laki handphonenya, tabungannya dikosongin, insya Allah dah. Itu keajaiban akan terjadi. Allah nanya mau jodoh yang kayak gimana? Allah nanya mau jodoh yang kayak gimana? Allah anter. Insya Allah. Asal kita percaya. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak percaya. Ya namanya juga syariat ya Ustadz. Bisa berhasil, bisa enggak. Gitu. Kalau saya emang nggak gitu. Yang namanya orang sudah zek. Udah. Yakin sudah. Habis itu la haula wala quwata illa billah memang. Tapi di hati kita, di dada kita. Kita yakin sebentar lagi jodoh akan Allah datangkan. Amin. Kalau tidak, sikat lagi sedekah. Sikat lagi tahajud. Enggak juga, terus. Enggak juga. Ya Allah, maaf ya lama bener. Bahkan ada teman saya ya, saking gedenya dia punya sedekah. Subhanallah. Langsung punya anak. Bukan cuman punya istri, langsung punya anak. Jadi begitu dia lewatin motornya, Allah karim. Dia kasih itu jodoh, itu janda. Udah ada anak. Anaknya 2. Gue bilang tuh kegedean tuh sedekahnya. Sedekahnya kegedean gitu, langsung good gitu dapat. Saudara-saudara yang mati Allah, kalau 6 bulan masih lama. Sementara kita sanggupnya nyicil. Terus adain kebaikan-kebaikan lain. Rajinin minta doa sama orang tua, rajinin minta doa sama guru. Saban punya rezeki, kumpulin anak yatim, doa terus, insya Allah dapat. Allah mah ya, kita berdoa saja nih dengan penuh keyakinan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, jika hambaku itu meminta, aku kabulkan. Persoalannya ya, orang-orang yang katanya berhutang, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen pergi haji, belum tentu berdoa loh. Termasuk mereka yang pengen punya jodoh. Ayo. Termasuk mereka yang pengen punya kerjaan. Saya pengalaman tuh yang begitu. Datang, cukup. Ustadz saya pengen punya anak. Udah berdoa belum? Udah Ustadz. Tadi sholat subuh. Iya sholat. Berdoa gak supaya punya anak? Iya. Tadi malam sholat isya. Sholat Ustadz. Berdoa supaya punya anak? Iya. Maghrib? Asar? Terus yang sampean sebut udah berdoa tuh kapan? Ternyata seminggu sekali. Kalau orang lagi butuh Allah mah ya 14 waktu berdoanya tuh. 14 waktu. Habis tahajud. Di waktu sahur. Habis subuh. Habis duha. Antara azan dan iqamat zohor. Habis zohor. Asar. Iqamat azan ya. Antara azan dan iqamat asar. Habis asar. Antara azan dan iqamat maghrib. Habis maghrib. Ditancap terus. Kurang habis tahajud. Kurang habis hajat. Habis tobat. 14 waktu tuh saya udah hitungin tuh. 14 waktu tuh ya kalau lagi datang hujan geledek tuh. Babu hujan gede. Dia kayak film India gitu. Pergi aja ke tengah jalanan. Ini lagi hujan nih gede. Nggak percaya loh. Ini orang Betawi punya cerita ya. Dan saya ngelakonin tuh. Oh bid'ah, bukan bid'ah. Ya nyenengin diri lah. Sekali-sekali kita hujan-hujanan. Lagi hujan gede itu Pak. Itu doa mustajab itu. Jangan salah. Ketika hujan turun ngelihat geledek, ngelihat petir. Ya ngedenger gemuruh. Itu doanya mustajab.
Saya sampai sekarang tuh kalau lagi hujan gede tuh saya keluar. Kita berdoa, tapi sekarang udah gak hujan-hujanan. Malu juga Ustaz Yusuf Mansur ngapain. Dulu mah dulu nih saya waktu utang, saya begini tuh Pak. Kita hujan-hujan tuh kayak film India udah begini, udah melayang-melayang gitu. Bener Pak, lakonin tuh. Berarti 15 waktu. Punya duit, berangkat umroh. Doa di tempat-tempat yang mustajab. Dapat Pak. Jadi hitungan sedekahnya begitu. Nah ketika kita misalkan pada tataran 3,4 juta. Pada tataran 3,4 juta nih. Kita nggak punya duit, tengok aset. Kan begitu ditembak nih orang, jebret. Punya nggak duit 3,4 juta? Nggak ada Pak Ustaz. Tapi pada saat disebut nggak ada, dia datang bawa motor. Saya pernah kejadian ini di Purwokerto ya. Ada anak muda datang punya utang 30 juta. Ustaz, saya punya utang 30 juta. Ya udah biar cepet deh. 30 juta tuh kali 2,5%, 750.000. Pertama saya tanya dulu 3 juta. 10% dari 30 juta tuh 3 juta. Punya nggak 3 juta? Dia nyerah. Ketika nyerah saya kaliin 2,5%. Ada nggak 2,5% dari 30 juta? Berapa duit Ustaz? 750.000. Ustaz, saya tuh kemarin naik ojek. Dan ojeknya belum bayar. Ini mau minta mau Ustaz. Ya lo mah. Kelewatan juga sih. Orang mau datang ke guru. Saya ajarin. Orang kalau datang ke guru ya nggak bawa lengkeng. Bawa jeruk. Bener Pak, senengin hati guru biar ngedoainnya lempeng. Ini datang minjam lagi. Pada saat dia cerita nggak ada duit, itu ada handphone. Zaman dulu handphonenya sebutlah handphone X gitu ya. Harganya ditaksir sama saya ini handphone 1.250.000. Itu dulu waktu tahun 2000 berapa gitu. Ini kan berarti ada duit nih dia, ya kan? Saya panggil staf saya. Saya panggil santri saya. Sini. Bawain Ustadz duit 500.000. Ini orang mikir nih, kok saya bawain duit 500? Dibawain sama santri saya 500.000. Saya kasih sama dia. Udah, pokoknya ente kudu sedekah ya. Ini duit 500.000. Nangis tuh anak nih. Ini anak muda nangis. Ya Allah Ustaz, subhanallah. Ade orang kayak Ustadz baik benar. Bayar bagaimana? Iya nih saya ngadu 30 juta. Kesini naik ojek belum bayar. Ustadz malah ngasih 500.000. Siapa yang ngasih gue bilang? Handphone lu tinggal sini. Handphone lu tinggal sini. Ini handphone ini duit gue bilang. Ini handphone taksiran saya 12,5. Ya kalau gue pulangin 500.000 ke ente nih. Kalau aneh pulangin 500.000 ke ente. Berarti ente bisa sedekah 750.000. Biar redo, biar ikhlas tuh pulang sana. Bingung tuh dia, jadi begini nih. Nah, saudara-saudara yang belum punya jodoh, lihat ke belakang. Begitu nengok ke belakang, subhanallah. Ada cincin, ada emas. Kalau kita laki ini, ada mini kompo, ada gitar barangkali, ada drum. Ada sepatu bola barangkali. Sepatu bola bisa jadi mahal loh Pak. Kalau buat orang kampung kan, kalau nggak ada sepatu bola nggak boleh turun. Nggak bisa jadi kapten. Iya kan? Nah, bisa sih main setengah lapangan kalau kita punya sepatu 11, setengah lapangan namanya. Jingkrik. Apa aja yang ada sama kita, uangin, jadiin duit. Kalau emang jadiin duit lama, ya udah sedekahin aja barangnya. Nah, ketika tidak ada banget, baru kita tembak apa? Tembak ninja. Tapi kan ukurannya apa? Ukuran 3,4 juta kan ukuran enteng punya. Insya Allah kita bisa cicil kan? Daripada kita nyicil 300, lain loh Pak. Mendingan kita tembak 3,4 di depan, set, kita nyicil sama Allah 300 gitu. Barakallah. Kita ketemu lagi dan ini besok kali ya kalau masih ada umur, kesehatan. Kita terusin lagi. Apa saja amal-amal yang bisa membuat sedekah saudara-saudara ini menjadi punya kekuatan yang berenergi. Besok kita akan bahas. Kita berdoa sama Allah supaya kita semua panjang umurnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat. Apabila Engkau melihat, Engkau tahu. Ada di antara hamba-hambamu ya Allah, pemirsa di seluruh tanah air dan di Masjid An-Nida ini. Ada yang belum berjodoh. Entah itu dirinya, entah itu anaknya, entah itu ponakannya, entah itu cucunya. Entah itu tetangganya, entah itu kawannya, entah itu saudaranya. Allah, berikanlah jodoh yang saleh-salehah buat dia. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin.